Bioflok ini ya adalah budidaya perikanan di mana sistem pengairannya itu sudah menerapkan teknologi bakteri. Giant oyong ini ternyata adalah tanaman ramah lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai spon untuk mandi. Nah, bagaimana sebenarnya susu itu dihasilkan dari sapi? Ini kita lihat ini jamurnya sudah mulai berkembang, sudah bagus nih. Tanam di sini namanya backlog. Di Agroedu Wisata Ragunan ini juga kita budidaya ayam petelur unggul. Jadi ayam petelur ini menghasilkan ayam probiotik. Abang lihat. Ada tutup nih. Wow. Ini ketutup juga. Ayo lagi. Wow, ada bunga bagus. Assalamualaikum sahabat Jalan Plesiran. Kali ini saya berada di Agro Edukasi Wisata Ragunan. Di sini kita bisa belajar tentang urban farming. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Agro Edukasi Wisata Ragunan ini, nanti akan dijelaskan oleh Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perkenalkan, saya dengan Dr. Hewan Hasudungan sebagai Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Di mana Agroedu Wisata Ragunan ini kita harapkan sebagai ajang masyarakat Jakarta ingin belajar tentang pertanian perkotaan. Sekarang kita berada di Agroedu Wisata Ragunan, di mana pengelolaan Agroedu Wisata Ragunan ini sepenuhnya dikelola oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan. Sekarang kita bisa melihat apa saja fasilitas yang ada di Agroedu Wisata Ragunan. Sekarang kita lihat ini yang pertama adalah pergola. Selamat datang. Kita tanami dengan giant oyong ya, di mana giant oyong ini ternyata adalah tanaman ramah lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai spon untuk mandi seperti itu. Jadi ini memang kita sengaja budidayakan sebagai tanaman selain untuk sayuran, sebagai juga untuk spon. Di sini sistem pertaniannya itu sudah menerapkan sistem pertanian permaculture. Ya, kita bisa lihat masing-masing bed gardennya seperti ini. Garden ini terdiri dari berbagai jenis tanaman. Ada tanaman terong sebagai sayur-sayuran, kemudian juga ada bayam Brazil sebagai sumber sebagai sumber protein, kemudian juga tanaman toga juga. Ada, kita lihatin pohon jarak, kemudian ada pohon kemangi, di mana dalam satu bed garden itu terdiri dari berbagai macam kesatuan.
Di sini juga kita bisa lihat tanaman wortel ya, tanaman wortel organik. Nah, di mana ini merupakan tanaman yang dapat kita konsumsi sebagai sayuran, kemudian digabung juga dengan bayam batik seperti itu. Kemudian yang membedakan agroeduwisata Ragunan ini dengan pertanian lainnya adalah sistem pengelolaan airnya. Kita sudah menerapkan sistem pengelolaan secara Android. Bisa dilihat seperti ini ya, seperti ini sprinklenya sepenuhnya dikelola oleh Android. Jadi apabila mungkin nanti orang bisa dimanapun nanti bisa mengoperasikan ini, kapan disiram, kemudian apabila sudah ada 30 menit bisa dimatikan dari mana saja. Kemudian kita juga memakai sistem pendataan atau identifikasi dengan QR ya, seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang menonton vlog ini bisa lihat bagaimana apabila kita pindahin di masing-masing handphone kita seperti ini ya, seperti ini. Seperti kita namanya binahong ya. Jadi binahong deskripsi tanaman ini, nama latinnya apa, kemudian khasiatnya juga nanti bisa kita lihat sendiri di sistem aplikasi ini, kemudian infonya nanti bagaimana. Kemudian nanti daftar pustakanya juga ada, kita ada jelas di sini. Jadi apa yang ada tertulis di sini itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian sini ada juga taman kelinci ya. Taman kelinci memang karena ini sore, jadi kelinci kita masukin ke kandang karena di sini memang masih banyak sekali hewan-hewan pemangsa seperti musang atau biawak. Jadi untuk mengamankan kita masukkan ke kandang setiap sore. Di sini juga ada ikan ya, ikan lele yang dimana keunikan dari agroeduwisata Ragunan ini, pakan ikan lele itu adalah dari maggot. Jadi sistem budidaya maggot itu adalah bagaimana sisa-sisa sayuran organik ya kita gunakan sebagai pakan lalat ya yang dapat memproduksi maggot tersebut, di mana maggot kita gunakan sebagai pakan lele di sini seperti itu. Jadi untuk selanjutnya juga kita bisa lihat di sini itu terdiri dari tanaman toga juga, ada namanya knop ya, ini sebagai antioksidan tinggi, knop ya, global amarin namanya. Kemudian ada namanya ini daun pandan ya, ini daun pandan, ini rosella ya. Jadi ini sebenarnya ini merupakan zona toga untuk sebagai imunomodulator. Di zona sana itu ada zona untuk menekan stunting atau zona superfood. Kita menuju zona teknologi di sana, di greenhouse di sana. Kita juga bisa melihat sehamparan di sini. Ini terdiri dari kurang lebih 130 jenis tanaman, 130 tanaman. Jadi yang membedakan taman ini dengan taman-taman lain adalah 95% spesies tanaman di sini adalah untuk bisa dikonsumsi. Jadi tidak ada, hanya kurang lebih mungkin 5% itu adalah untuk sebagai refugia, sebagai pembasmi hama secara alami. 5%-nya, 95% itu adalah yang bisa kita konsumsi. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau pemirsa kita bisa ke zona teknologi. Dan yang perlu kami sampaikan juga, sistem budidaya di sini adalah sistem budidaya ramah lingkungan. Jadi tidak mempergunakan pestisida. Jadi pestisida yang digunakan itu adalah pestisida secara alami, ya. Jadi tidak ada pestisida yang kimia. Jadi sangat aman sekali untuk kita konsumsi. Ya, sekarang kita sampai ke ruang greenhouse ya, namanya ruang greenhouse, di mana kita memiliki fasilitas hidroponik. Sistem fasilitas hidroponik di sini terdiri dari berbagai macam jenis pengairan ya. Nanti kita lihat sendiri di dalam bagaimana
sistem hidroponik di Agro Edu Wisata Ragunan itu sudah juga menerapkan teknologi yang sangat baik. Yang pertama kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah edible flowers. Di mana edible flowers ini adalah tanaman bunga yang bisa kita konsumsi. Ini biasanya digunakan seperti hiasan untuk puding, ya, untuk cookies, kemudian untuk garnish makanan-makanan seperti itu. Jadi ini bisa dikonsumsi. Jadi kita budidayakan juga di sini. Yang membedakannya adalah sistem pengairannya juga sistem pakai hidroponik, ya, sistem hidroponik secara aliran. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah sistem rehidroponik cara konvensional, ya, menanam selada air, kemudian ada pakcoy, ya, pakcoy. Kemudian adalah mint. Ini adalah sistem hidroponik khusus untuk tanaman buah, ya, seperti buah pohon mint, kemudian juga ada namanya tomat. Kemudian ada namanya kale, ya, kale juga. Nah, yang membedakannya mungkin di sini adalah sistem sistem penyinarannya itu sudah menerapkan sistem ultraviolet. Nanti bisa kita lihat di sini, kita hidupkan, ya, sistem ininya. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu sendiri bahwa kale ini merupakan salah satu superfood juga karena sangat tinggi kandungan klorofilnya. Jadi ini antioksidannya sangat tinggi, ya. Dan ini biasanya dikonsumsi, dibuat smoothies atau dibuat jus seperti itu. Kemudian lihat sistem budidaya perikanan, ya, dengan menerapkan bioflok. Ya, bioflok, di mana bioflok ini, ya, adalah budidaya perikanan di mana sistem pengairannya itu sudah menerapkan teknologi bakteri. Jadi dia tidak perlu kita ganti setiap hari airnya, ya, tapi bersirkulasi di dalam, tapi ikannya tersebut sudah memenuhi asupan oksigen ataupun amoniaknya juga tidak terlalu banyak. Ini bisa dilihat ikannya sangat sehat sekali, sangat gesit-gesit sekali, ya. Dengan kondisi seperti ini, ya. Dengan kapasitas yang cukup padat, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian ini adalah kolam ikan untuk anakan, ya, yang habis dipijah, ya. Ini di atasnya juga kita tanaman sayuran. Jadi airnya itu bersirkulasi, ya, bersirkulasi untuk menyirami tanaman yang kemudian di mana amoniaknya disaring oleh tanah untuk dialirkan kembali ke dalam kolamnya. Sekarang kita memasuki packing house AEW Ragunan. Jadi sayuran-sayuran yang habis kita panen di lapangan, di ladang, kemudian kita kelola, kita bersihkan di sini di area packing house. Di sini fasilitasnya juga sudah cukup lengkap, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersihkan dulu di depan, kemudian kita tiriskan di sini, kemudian kita timbang, kita sealer di sini, ya, kita sealer, kemudian kita buat ini, ya, logo AEW Ragunan. Kemudian apabila mungkin tidak habis dijual hari ini, kita simpan di situ di ruang berpendingin, dan kemudian juga ada fasilitas freezernya. Jadi mungkin di sini juga bisa dilihat bagaimana kalau kita itu menjual itu juga di bawah harga pasar. Jadi kita usahakan itu selalu barang yang kita jual itu selalu di bawah harga pasar. Mungkin satu packing seperti ini hanya 5.000 perak. Itu bisa terdiri dari jenis-jenis sayuran yang kita produksi di sini. Kalau misalnya sekarang ada musim jagung manis, kemudian bayam merah, bayam hijau, kemudian ada caisim dan pakcoy, kita packing di sini. Kemudian nanti untuk yang kecil ini, ya, kita packing cabai, ya, kemudian terong lalap seperti itu, ya, kemudian bayam Brazil di sini. Dan ini sudah kita produksi, ya. Biasanya pengunjung apabila datang ke sini bisa manen dulu, ya, manen, kemudian minta ke petugas supaya ditimbang, kita bersihkan, kita packing, dan dia bawa pulang seperti itu. Setelah itu kita melihat zona peternakan. Nanti kita lihat ada peternakan sapi perah, kemudian ada budidaya maggot, kemudian ayam, kemudian ada jamur juga nanti di sana. Yuk, sama-sama kita lihat. Jadi untuk edukasi masyarakat Jakarta bagaimana sebenarnya susu itu dihasilkan dari sapi.
Jadi kita ada 4 ekor sapi yang sedang produksi ya, di mana produksi hariannya itu rata-rata mungkin 7-8 liter per hari. Kemudian susu-susunya itu ya kita masak, kita pasteurisasi, kemudian kita bikin olahan-olahan seperti itu. Jadi pengunjung juga bisa membeli susu sapi segar di sini, di mana sapi tersebut kita berikan rumput-rumput yang kita tanam sendiri di sini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sapinya dipelihara ya, dipelihara dengan baik. Kemudian juga bisa kita lihat ini sapi juga ada sapi yang mau beranak ya. Sapi kita mau beranak. Ini sebentar lagi akan beranak, di mana nanti mungkin setelah itu nanti akan menghasilkan susu. Seperti itu. Nah, ini rumput-rumput yang kita tanam sendiri ya. Ada tanaman sorghum, kemudian ada odot ya, rumput gajah segala macam. Kemudian kita bisa lihat juga tanah budidaya maggot. Di sana kita bisa lihat budidaya maggot. Ya, tadi sudah disampaikan maggot tersebut ya, lalat tersebut, induk maggot diberi makanan dari sampah-sampah organik yang kita peroleh dari hasil sisa rumput. Nah, sekarang kita melihat fasilitas rumah maggot. Rumah maggot itu ya merupakan sekarang ini memang lagi agak booming ya, lagi tren, di mana salah satu upaya untuk menekan limbah itu adalah dengan membudidayakan maggot dari black soldier fly ya namanya. Kemudian black soldier fly itu menghasilkan maggot atau larva seperti ini yang kita gunakan untuk pakan ikan atau pakan ayam ya, atau ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu, ini ada kelinci ya. Ini kelinci Holland Loops ya, yang kelinci ras ya. Jadi apabila siang atau pagi hari kita jemur di taman kelinci tadi. Tapi kalau malam kita kurung di sini. Karena apa? Karena banyak binatang di sini yang memangsa kalau misalnya kita lepas seperti itu. Ini kelinci. Jenis kelincinya ada berapa banyak, Pak? Kelinci jenis 2. Jadi ini lokal dan itu Holland Loops. Yang itu ras, ini yang lokal. Kemudian juga ada budidaya, ini rumah toga ya, rumah toga. Di sini semuanya kita budidayakan toga, tanaman obat keluarga. Jadi mungkin masyarakat Jakarta Selatan yang ingin mendapatkan bibit toga bisa bersurat ke kami untuk mendapatkan tanaman toga secara gratis. Kemudian di Agro Edu Wisata Ragunan ini juga kita budidaya ayam petelur unggul. Jadi ayam petelur ini menghasilkan ayam probiotik. Karena apa? Karena di dalam sistem pakannya juga kita memberikan probiotik. Jadi telurnya tersebut sangat baik sekali buat kesehatan pencernaan kita. Seperti itu. Jadi ini adalah ayam kampung petelur unggul. Ya. Kemudian kita juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita juga membudidayakan jamur merang di sini. Ada rumah jamur, kumpung jamur, ya. Jadi ini merupakan salah satu sumber protein juga buat kita, dan kita mau memperkenalkan bahwa budidaya jamur sistem rumahan itu juga bisa berkembang. Seperti ini contohnya. Ini kita lihat ini jamurnya sudah mulai berkembang, sudah bagus nih. Ini jamur apa, Pak? Namanya? Jamur merang ya. Oh, jadi awalnya itu memang kita tanam di sini namanya backlog. Ini namanya backlog ya. Di sini sudah kita tanam bibit jamurnya. Kemudian kita simpan, kita dalam kondisi lembab yang cocok untuk budidaya jamur ya. Dalam kondisi panas dan lembab. Kemudian dia akan tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri ya dari backlog seperti ini, bisa dilihat ya. Ini. Nanti apabila memang dia sudah semua sudah mekar, baru bisa kita panen. Kita panen ya, kita jual ataupun dikonsumsi juga. Ini merupakan sumber protein tambahan yang sangat bagus sekali. Nah, jadi ini kita ada fasilitas nursery juga, Pak. Jadi Bapak Ibu, ini untuk pembibitan. Pembibitan juga jadi semua tanaman yang ada di sini dibibitkan di sini, nursery. Dan sistem pengairannya itu adalah dengan pakai sistem kabut ya, sistem kabut secara otomatis juga.
Jadi apabila kita ingin untuk menyiram bibit-bibit tanaman yang ada di sini, kita juga pakai sistem Android. Nanti dia sendiri akan memutar dari atas, ya, akan keluar kabut-kabut air untuk melakukan penyiraman. Jadi setelah dilakukan penyemaian di sini, baru nanti kita pindahkan ke hidroponik ataupun ke hamparan-hamparan. Seperti ini adalah cabai, tomat, ya. Jadi di sini juga ada budidaya tanaman langka seperti ini, gowok ya, Chrysidium polycephalum. Ini merupakan tanaman langka yang kita budidayakan. Selain tanaman gowok juga ada tanaman gandaria ya, tanaman menteng ya, kemang yang kita budidayakan di sini seperti itu. Produk unggulan dari Agro Edu Wisata Ragunan ya, susu pasteurisasi 1 liter dengan berbagai macam rasa. Jadi ini dijamin 100% susu murni ya, dengan perasa, dengan gula asli ya, dan sapi susunya itu susu segar. Jadi ini susu yang baru diperah tadi sore, kemudian kita pasteurisasi, kita kemas seperti ini dengan harga 25.000 per liter. Ada rasa stroberi, kemudian ada rasa coklat atau mocha. Kemudian juga ada kemasan kecil ya, seperti ini. Kemasan kecil yang 220 ml ini seharga 10.000 per botolnya, botol kecil. Memperoleh produk unggulan dari Agro Edu Wisata Ragunan ini bisa langsung ke sini, ke Agro Edu Wisata Ragunan di Jalan Poncol, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Atau juga bisa DM langsung ke Instagram kami, Agro Edu Wisata Ragunan. Jangan lupa hari libur main ke sini. Akan ada banyak-banyak produk dari kita. Pokoknya di sini kita bisa belajar bertanam, belajar beternak. Datang ke sini.